Bobotoh terancam tak bisa nonton Persib lagi di GBLA. Pembelaan Stefano Cugura. Persiapan tim-tim hadapi Piala Presiden selanjutnya. Dan transfer terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PT LIB saat ini tengah mengevaluasi hasil 2 pertandingan di grup C, terutama soal kelayakan stadion GBLA dan juga adanya penonton di stadion. Hasil dari 2 pertandingan di grup C antara Persib versus Bali United dan Persebaya versus Bayangkara FC menjadi evaluasi tersendiri. Dari segi stadion, memang diketahui terdapat banyak kerusakan di stadion GBLA. Hal inilah yang membuat stadion berkapasitas 38.000 penonton ini hanya bisa diisi 15.000 penonton saja. Menurut Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, saat ini pihaknya masih mengevaluasi hasil dari 2 pertandingan di grup C, yakni di GBLA soal stadion. Jika nantinya ditemukan ada kerusakan yang lebih parah dan dikhawatirkan mengganggu keselamatan, maka ada indikasi grup C akan dipindahkan. Selain itu, masalah supporter atau penonton. Sejauh ini dari 4 tuan rumah yang ditunjuk, Bandunglah yang mendapat rapot paling buruk. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, polemik tiket online yang sempat heboh di awal laga antara Persib versus Bali United. Lalu adanya flare yang menyala di stadion dan nyanyian rasis yang menggema di stadion GBLA. Kadif Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo mengatakan jika saat ini pihak Polri belum menerbitkan izin kembali untuk penonton hadir di GBLA. Hal ini lantaran pihak Polri masih menunggu hasil keputusan Komisi Disiplin PSSI tentang pelanggaran yang terjadi di GBLA. Ini kembali pertimbangannya kepada perangkat dan panitia. Kondisinya sudah disampaikan. Kita tunggu keputusan mereka. Itu kalau soal stadion ya. Kalau menurut mereka bisa dipakai, ya kita dukung. Tapi kalau soal penonton, saat ini kami belum bisa terbitkan izin kembali untuk penonton ke GBLA. Karena kami masih tunggu keputusan Komisi Disiplin PSSI soal laporan pelanggaran yang terjadi, ujar Kombes Polisi Ibrahim Tompo. Nah kan, ruwet kan akhirnya, gara-gara segelintir oknum yang melakukan pelanggaran, semua kena deh. Jadi terancam tanpa supporter nih Persib di laga selanjutnya. Ya emang Bobotoh kesal atas kinerja wasit, tapi kan gak gitu juga caranya. Udahnya Persib didenda, supporter yang gak bersalah juga jadi korban, dan terancam gak bisa nonton lagi ke stadion. Ya berdoa aja lah, semoga aja Polri kasih izin lagi agar penonton bisa ke stadion. Soalnya gak asik kan, masa tuan rumah tanpa supporter. Oke, kita beralih ke berita-berita klub Liga 1. Pelatih Bali United Stefano Cugura akhirnya buka suara soal tudingan para netizen soal Bali main kotor saat menghadapi Persib di laga perdana grup C Piala Presiden. Setelah unggul 1-0 dan kehilangan 1 pemain, permainan Bali United praktis bertahan total dan cenderung mendelay permainan. Bahkan tak sedikit netizen mengecam permainan wakil Indonesia di AFC Cup musim ini. Para netizen menganggap permainan Bali United tak layak disebut penyandang gelar Liga 1 dan wakil Indonesia di AFC.
terlalu banyak drama dan delay bola yang dilakukan tim Bali United. Menurut Stefano Cugura, kritikan apapun sah-sah saja dilontarkan pada Bali United. Namun dirinya mengakui permainan sepak bola di era sepak bola modern seperti sekarang ini tak melulu soal gol, namun taktik dan strategi pun harus dijaga. Menurutnya, apa yang dilakukan timnya sah-sah saja selama tak melanggar rules of the games. Saya pikir sah-sah saja kalau ada yang berkomentar miring pada kami, tapi yang jelas kami bermain sesuai rules of the game dan tak melanggar peraturan. Sepak bola itu bukan cuma gol, tapi juga taktik dan strategi, ujar Stefano Cugura. Dari Persebaya, usai ditahan imbang 1-1 oleh Bayangkara FC, pelatih Aji Santoso mulai berani pasang target di Piala Presiden ini. Padahal sejak awal Persebaya tak mematok target di Piala Presiden ini. Persebaya awalnya hanya ikut pramusim ini untuk seleksi pemain saja dan tak mematok target juara. Namun setelah mampu menahan imbang dan bahkan hampir menang lawan tim Bayangkara FC yang notabene musim lalu sulit dikalahkan, Aji Santoso mulai berani berharap lebih dan memasang target tinggi di Piala Presiden ini. Kita tetap ke target awal ya. Target utama kita di Liga 1 bukan pramusim. Tapi kalau lihat hasil semalam, ya bolehlah kita pasang target juga di pramusim ini, ujar Aji Santoso. Ketika ditanya persiapannya lawan tim tuan rumah Persib Bandung yang notabene akan didukung ribuan bobotoh, Aji Santoso justru senang dan mengharapkan bobotoh datang lebih banyak ke stadion. Ia mengaku sama sekali tak gugup dan menginstruksikan pada anak asuhnya agar tak gugup. Justru saya senang main di Bandung. Kita tahu supporter Persib itu luar biasa, solid, ramai, dan pasti akan penuh stadion. Ini bagus untuk para pemain kami, untuk uji mental juga demi persiapan Liga 1. Istilahnya uji mental lah, ujar Aji Santoso. Dari Persik Kediri, jelang laga big match lawan tim tuan rumah Arema FC pada Rabu ini, pelatih Persik Kediri Javier Roca justru mengaku santai saja. Ia tak peduli siapa lawan yang dihadapi. Dirinya hanya fokus untuk racik tim dan perbaiki rotasi skuad Persik Kediri. Roca mengatakan dirinya tak pernah memandang tim lawan itu lemah atau kuat, karena ini hanya pramusim. Di Piala Presiden ini, Roca hanya fokus untuk bongkar pasang pemain sambil mencari komposisi starting lineup terbaik untuk Liga 1 musim nanti. Ini kan hanya pramusim, ya otomatis yang kita lakukan adalah cari komposisi terbaik bagi tim ini untuk Liga 1 musim depan. Jadi buat saya lawan siapapun ya sama saja. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya kita cari komposisi yang baru. Namanya juga uji coba, ujar Javier Roca. Berbeda cerita di kubu Arema FC, pelatih Eduardo Almeida mengaku tak habis pikir sampai mereka kalah dari PSM di laga perdana. Almeida mengaku kekurangan timnya ada di lini serang. Belum hadirnya striker asing membuat penyerangan Arema tumpul. Untuk itu ia bertekad di 2 laga sisa Arema harus sapu bersih, karena jika terpleset lagi pupus sudah harapan Arema. Namun pihak Arema tetap optimis, pasalnya berkaca pada Piala Presiden 2019 lalu, di mana kala itu pun Arema kalah 0-1 di laga perdana, namun justru jadi juara di akhir turnamen. Lalu, apakah akan terulang musim ini? Dari PSIS Semarang, usai cukur Persita Tangerang dengan skor telak 6-1 di pertandingan perdana grup A, PSIS semakin pede. Apalagi di laga kedua nanti saat jumpa Dewa United, PSIS dipastikan akan kedatangan 2 pemain asingnya, yakni Jonathan Cantilana dan Ali Sesai. Ini yang membuat pasukan Sergio Alexander lebih percaya diri dan yakin akan raih gelar juara di pramusim ini.
Sementara di kubu Persita Tangerang, usai jadi satu-satunya tim dengan kekalahan terbesar di pramusim ini, pelatih Alfredo Vera mengaku siap bangkit di laga kedua nanti. Dua pemain asing pun kabarnya segera didaftarkan. Mereka adalah Ezequiel Vidal yang kabarnya sudah tiba di Indonesia, dan satu lagi adalah Flavio Beck Junior dari PSIS Semarang. Jadi full Argentina nih. Kabar mengejutkan justru datang dari tim ibu kota Persija Jakarta. Persija Jakarta dikabarkan akan melepas salah seorang pemain asingnya. Ia adalah Makan Konate ke klub Rans Nusantara FC sebagai pemain pinjaman. Kabarnya Konate tak klop dengan gaya melatih Thomas Doll, dan Thomas Doll pun kabarnya telah ungkapkan akan datangkan dua pemain baru, yakni Tom Rogic dan Jean Beguel. Jadi Konate tak masuk dalam skema Thomas Doll. Di sisi lain, Rans pun memang butuh tambahan amunisi pemain asing setelah Kodai Lida belum bisa tampil dikarenakan cedera, serta Alan Pinheiro yang kabarnya gagal trial di Rans Nusantara FC. PSS Sleman terus menambah amunisi, kali ini di sektor serang dengan mendatangkan Komarudin dari PSIS Semarang dan gelandang serang Zé Valente dari Portugal. Keduanya diperkenalkan di akun Instagram resmi PSS Sleman. Kedua pemain ini akan didaftarkan dan segera dimainkan saat PSS menghadapi Persita Tangerang pada Kamis 16 Juni 2022. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.